Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana setiap kisah misteri, mitos, dan cerita pesugihan akan kami kupas dengan nuansa penuh kengerian. Di sini kita akan membicarakan hal-hal yang sering dibisikkan dengan suara lirih di sudut-sudut desa, kisah yang hanya berani diceritakan orang saat tengah malam, atau bahkan cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut tapi tidak semua orang sanggup mendengarnya. Nanti Malam bukan sekadar nama, ia adalah sebuah janji bahwa saat kegelapan turun, saat suara jangkrik jadi latar dan angin berhembus pelan, maka rahasia dunia gaib akan dibuka perlahan-lahan. Dunia ada kisah asli tentang ritual, perjanjian, tumbal, hingga pesugihan yang membuat bulu kuduk merinding. Dan ingat, semua cerita yang kami sajikan bukan sekadar hiburan, melainkan pengingat bahwa keserakahan manusia bisa menjerumuskannya pada jalan paling gelap. Salah satu kisah yang paling sering dibicarakan dalam dunia pesugihan adalah tentang kembang kantil. Bunga putih kecil dengan aroma wangi menusuk ini dipercaya punya keterkaitan dengan dunia arwah. Ia sering digunakan dalam upacara mistis, pemanggilan roh, bahkan dalam ritual pesugihan yang mengerikan. Konon, siapa saja yang berani melakukan perjanjian pesugihan kembang kantil akan diberi kekayaan berlimpah tanpa batas. Namun imbalan yang harus dibayar bukanlah sesuatu yang sepele. Tumbal harus diberikan. Dan tumbal itu bukan sembarang tumbal, melainkan orang terdekat, yang paling berharga, yang paling dicintai. Bayangkan, di satu sisi seseorang bisa hidup bergelimang harta, dihormati bahkan dipuja banyak orang. Tapi di sisi lain, ia harus menanggung dosa dan kutukan yang tidak pernah hilang seumur hidup. Sebab arwah orang yang dijadikan tumbal tidak akan pernah pergi dengan tenang. Mereka akan terus menuntut, terus menghantui, dan terus memperlihatkan wajah penuh penderitaan di balik aroma bunga kantil yang menusuk setiap malam. Malam ini, di channel Nanti Malam kita akan masuk ke sebuah kisah tragis yang lahir dari ritual pesugihan kembang kantil. Kisah tentang seorang pemuda bernama Nanda yang terjerat oleh ambisi dan keserakahan. Ia ingin hidup kaya raya, ingin keluar dari kemiskinan, ingin punya segalanya dengan cara instan. Namun ia lupa satu hal, bahwa di balik setiap janji manis pesugihan, ada harga yang sangat mahal untuk dibayar. Dan harga itu adalah ibunya sendiri. Dian, seorang ibu yang tulus penuh kasih sayang, harus menjadi tumbal pesugihan anaknya. Kepergiannya bukanlah kematian biasa. Ia meninggalkan jejak, meninggalkan aroma, dan meninggalkan bayangan yang terus menghantui anaknya. Malam demi malam, bersiaplah, karena cerita ini tidak hanya akan membuat bulu kuduk merinding, tapi juga membuat kita sadar. Kadang-kadang yang paling menyeramkan bukanlah hantu di luar sana, melainkan keserakahan dalam diri manusia sendiri. Selamat datang di Nanti Malam, dan inilah kisah pesugihan kembang kantil. Kisah tragis seorang ibu yang menjadi tumbal pesugihan anaknya. Malam di desa itu begitu sunyi. Lampu-lampu jalan redup hanya menyala setengah hati. Angin malam membawa suara jangkrik yang bersahutan. Dan sesekali gonggongan anjing terdengar jauh di ujung kampung. Di sebuah rumah sederhana yang sebagian dindingnya terbuat dari papan kayu dan sebagian lagi dari bata tanpa plester, duduklah seorang pemuda bernama Nanda. Usianya baru menginjak 20-an, namun wajahnya sering tampak muram. Seolah ada beban yang tak bisa dia ceritakan pada siapapun. Nanda tinggal hanya dengan ibunya, Dian. Sang ayah sudah lama meninggal ketika Nanda masih kecil, sehingga sejak kecil pula ia hanya mengenal sosok ibunya sebagai satu-satunya orang tua yang ia punya. Dian membesarkan anaknya dengan segala keterbatasan. Ia bekerja serabutan, kadang membantu tetangga yang punya hajatan, kadang berjualan kue di pasar, dan tak jarang menjadi buruh tani di sawah milik orang lain. Semua itu dilakukan demi satu hal, agar anaknya bisa tetap sekolah, bisa tetap makan, bisa tetap hidup. Namun, seiring bertambahnya usia, Nanda mulai menyadari bahwa hidupnya jauh berbeda dengan teman-teman seusianya. Banyak dari mereka yang sudah mulai merasakan manisnya hidup. Ada yang merantau dan pulang dengan motor baru. Ada yang menikah dengan pesta meriah. Ada pula yang bisa membuka usaha dan dipandang terhormat oleh warga desa. Sedangkan Nanda, terisi hidup dengan kondisi serba pas-pasan.
Untuk makan sehari-hari saja kadang harus diatur sedemikian rupa oleh ibunya, agar cukup sampai esok hari. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Nanda menatap wajah ibunya yang sedang menyiapkan makanan sederhana. Hanya sayur bening bayam dan tempe goreng yang sudah agak dingin. Budian tampak lelah, tapi tetap berusaha tersenyum pada anaknya. "Makan, Nak, meski sederhana yang penting bisa bikin kenyang," ucapnya sambil menyodorkan piring. Nanda menghela napas panjang. Dia memandang piring itu, lalu memandang ibunya. Hatinya terasa sesak. "Bu, kalau hidup kita gini terus, apa kita bisa kaya?" Suaranya lirih tapi syarat dengan keresahan. Budian terdiam sejenak. Ia tahu pertanyaan itu sudah lama mengendap di hati anaknya. Dengan lembut ia menaruh piring di depan Nanda, lalu duduk di sampingnya. "Nak, semua itu butuh proses. Tuhan nggak akan tinggal diam kalau kita mau berusaha. Kaya itu bukan cuma soal harta, tapi juga soal hati yang tenang. Ojo nganti kowe kepengin sing cepet, tapi carane salah. Nek urip kepengin ayam, yo kudu sabar lan legawa." Nanda mendengarkan, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Kata-kata ibunya yang penuh kesabaran justru membuatnya semakin resah. Kemisi ingin sesuatu yang lebih. Iwi ingin hidup yang tidak hanya sekadar cukup. Ia ingin dihormati, dipandang berhasil, bahkan mungkin ditakuti. Setelah makan malam itu mereka berdua duduk di teras rumah. Angin malam berembus lembut, membawa bau tanah basah sisa hujan sore tadi. Budian menatap langit gelap, mencari-cari bintang yang tertutup awan. "Bapakmu dulu orang sabar. Meskipun hidup kita susah," dia selalu bilang, "sing penting anakku iso sekolah, iso dadi wong apik. Aku cuma nerusin pesen bapakmu, Nak." Ucapan itu menusuk hati Nanda. Namun bukannya menenangkan, justru menimbulkan amarah yang ia tahan dalam dadanya. Dalam hati ia bergumam, kalau bapak dulu cuma sabar, terus kenapa nasib kita tetap begini? Apa gunanya sabar kalau ujung-ujungnya miskin juga? Yemiri tak berani mengucapkannya keras-keras, tapi pikirannya mulai dipenuhi rasa iri dan ambisi. Hari-hari berikutnya, Nanda semakin sering termenung. Ia jarang mau membantu ibunya bekerja. Ketika Budian pergi ke sawah untuk jadi buruh tanam padi, Nanda lebih memilih nongkrong dengan teman-temannya di warung kopi. Dia mendengarkan cerita mereka yang baru pulang dari kota, membawa uang banyak, membeli motor bekas tapi masih gagah, atau setidaknya punya handphone keluaran terbaru. "Enak ya hidup kalian. Bisa gaya, bisa foya-foya. Aku kapan bisa begitu?" Gumamnya lirih suatu kali. Salah satu temannya tertawa, menepuk bahunya. "Nendang merantau, Ndak. Di desa nggak ada masa depan. Kalau berani so ikut aku ke kota." Tapi Nanda ragu. Ia tahu ibunya tidak akan sanggup ditinggal sendiri. Apalagi Budian sudah mulai sering sakit-sakitan. Kadang tubuhnya demam, kadang punggungnya terasa sakit setelah bekerja terlalu keras. Namun meski tubuhnya ringkih, semangatnya untuk menghidupi anaknya tidak pernah padam. Suatu malam ketika hujan turun deras, atap rumah bocor di beberapa bagian. Duir menitis di sudut kamar, membasahi tikar tempat mereka biasa tidur. Budian dengan cepat mengambil ember dan baskom untuk menampung tetesan air. Sementara Nanda hanya duduk dengan wajah kesal. "Bu, rumah ini kapan mau diperbaiki? Bocor terus. Malu aku kalau ada teman main ke sini," katanya dengan nada tinggi. Budian menoleh, wajahnya basah oleh air hujan yang menetes dari atap. "Nak nek ibu duwe-duwe akeh, yo wis suwe rumah iki tak penahi. Tapi kowe ngerti kan, kabeh kudu disyukuri sek cilik-cilik. Ojo mengendelok kurange." Nanda mendengus lalu berbaring membelakangi ibunya. Dalam hatinya ia semakin yakin bahwa hidup sederhana seperti ini bukanlah hidup yang ia inginkan. Ia ingin lebih. Ia ingin cepat kaya dengan cara apapun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Budian mendapatkan pekerjaan tambahan, membersihkan rumah seorang juragan kaya di desa sebelah. Pagi-pagi sekali ia berangkat dengan membawa bekal nasi bungkus, pulang menjelang sore dengan tubuh lelah. Tapi meski letih, ia masih sempatkan memasak untuk Nanda. "Nak maem sek, ibu masak ke sayur lodeh. Ora enak nek kowe durung mangan," ucapnya lembut sambil menaruh piring di meja. Mendengar itu, hati Nanda sedikit ternyuh, namun rasa iri dalam dirinya terlalu besar. Ia teringat teman-temannya yang duduk di warung kopi sambil merokok dengan santai, bercanda soal rencana membeli motor lagi. Sementara dirinya masih makan seadanya, tinggal di rumah bocor,
dan bergantung pada ibunya. Malam itu, ia kembali membuka obrolan. "Bu, aku nggak mau hidup miskin terus. Ku mau coba cari cara lain biar cepat kaya." Budian terdiam. Ia menatap wajah anaknya dengan cemas. "Nah, aku Hosembrono. Kaya sing cepet Yohana tapi songgawa cilaka. Nek pancen rejeki Gusti Allah mesti maringi." "Percaya le." Tapi Nanda tidak menjawab. Ia isi hanya menunduk, pura-pura mendengarkan. Padahal dalam hatinya ia sudah mengambil keputusan. Ia tidak peduli lagi pada nasihat ibunya. Yang ada di pikirannya hanyalah satu. Bagaimana caranya keluar dari kemiskinan secepat mungkin, tanpa harus menunggu proses panjang yang melelahkan. Dan disinilah awal dari segalanya. Vali dari kisah tragis yang tidak hanya mengubah hidup Nanda, tapi juga merenggut satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Budian, seorang ibu yang selalu sabar, yang selalu berkata, "Nak, urip iku kudu legawa." Ternyata diam-diam sudah ditakdirkan menjadi tumbal dari ambisi anaknya sendiri. Siang itu, matahari bersinar terik di desa. Jalanan tanah mulai berdebu setelah seminggu tidak turun hujan. Nanda melangkah lesu. Tangannya dimasukkan ke saku celana. Matanya menyapu warung kopi kecil di pojok jalan. Di sana, beberapa pemuda desa tengah asik ngobrol sambil menyeruput kopi hitam dan mengisap rokok kretek. Bau tembakau bercampur kopi menyebar ke udara, membuat suasana siang itu semakin melekat dalam ingatan. Saat Nanda mendekat, matanya langsung tertuju pada seseorang. Seorang teman lama yang dulu hidupnya biasa-biasa saja, bahkan lebih miskin dari dirinya. Kini ia terlihat berbeda, bajunya rapi, jam tangan mengkilat, bahkan motor yang ia parkir di depan warung cukup bagus untuk ukuran orang desa. Nanda, lama gak ketemu," sapa temannya sambil tersenyum lebar. Nanda sempat tertegun. Wajah itu masih sama, tapi auranya benar-benar berubah. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, antara kewibawaan dan rasa aneh, yang membuat bulu kuduk Nanda berdiri. Mereka pun duduk bersama. Obrolan dimulai dengan ringan, tentang masa lalu, tentang teman-teman lama yang sudah merantau, lalu lambat laun mengarah ke kehidupan masing-masing. Nanda tidak bisa menahan rasa iri. Temannya yang dulu tidak punya apa-apa, kini bisa membeli motor, bisa traktir teman-teman. Bahkan katanya sedang membangun rumah. Gila bro, kok bisa sih hidupmu berubah segitu cepatnya? Tanya Nanda dengan nada penasaran. Temannya hanya tersenyum tipis, lalu menatap sekitar seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Ia mendekatkan tubuhnya ke arah Nanda, lalu berbisik pelan, "Kalau kamu berani." Ada cara cepat? Pesugihan kembang kantil. Nanda terdiam. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Ia memang pernah mendengar bisikan tentang pesugihan, tapi baru kali ini ia mendengar nama yang spesifik. Kembang kantil. Entah kenapa nama itu menancap begitu kuat di pikirannya. Pesugihan. Gumam Nanda seolah tidak percaya. "Jangan main-main Temannya menatapnya serius. "Aku juga dulu nggak percaya. Tapi sekarang kamu bisa lihat sendiri hasilnya. Hidupku berubah. Semua orang kagum, semua orang segan. Tapi ingat, jalan ini bukan buat orang yang penakut. Tuduh surga yang harus dibayar." Nanda semakin penasaran. Dalam hatinya ada suara yang berteriak, memaksanya bertanya lebih jauh. Namun sebelum ia sempat bicara, temannya menepuk pundaknya dan berdiri. "Kalau kamu serius, nanti aku kasih tahu caranya. Tapi pikirkan baik-baik dulu. Sekali masuk, kamu nggak bisa mundur." Setelah temannya pergi, Nanda masih duduk terpaku. Kopi di depannya sudah dingin, rokoknya habis tinggal puntung. Suara pesugihan kembang kantil terus bergema di telinganya. Malam itu, ia sulit tidur. Matanya menatap langit-langit rumah yang bocor, mendengar suara tik-tik air hujan sisa di genting. Ibunya sudah terlelap di tikar tipis, tapi Nanda terus terjaga. Kembang kantil. Pesugihan, apa benar bisa bikin hidupku berubah? Pikirnya. Keesokan harinya ia mulai mencari tahu, bukan dengan bertanya langsung, tapi dengan mendengar bisikan orang-orang desa. Saat ia duduk di warung, ia pura-pura ikut nimbrung obrolan bapak-bapak yang suka membicarakan hal-hal mistis. "Kembang kantil itu bunga keramat," kata salah seorang bapak sambil menyeruput kopi. "Wanginya kuat, bisa menarik roh halus. Kalau dipakai buat pesugihan, tumbalnya mesti orang terdekat." "Tumbal itu apa?" tanya seorang pemuda. "Ya orang yang paling berharga buat kita, biasanya keluarga. Makanya banyak yang nggak berani.
Meskipun imbalannya harta nggak bakal habis 7 turunan. Nanda menelan ludah, tumbal. Kata itu membuat dadanya sesak, tapi rasa penasaran dan ambisinya membuatnya terus mendengarkan. Hari-hari berikutnya, Nanda semakin larut dalam rasa ingin tahu. Dia mulai mencari informasi lebih jauh. Konon pesugihan kembang kantil dilakukan di sebuah makam tua, jauh di pinggir desa. Ritualnya berlangsung tengah malam, dipimpin oleh orang pintar atau dukun yang sudah bersekutu dengan makhluk gaib. Syarat utamanya adalah membawa bunga kantil segar, kemenyan dan tentu saja kesanggupan menyerahkan tumbal. Malam-malam Nanda semakin gelisah, tidurnya tidak nyenyak. Kadang ia bermimpi berjalan di antara ratusan bunga kantil putih yang jatuh dari langit. Bau wanginya menusuk hidung, begitu pekat sampai membuat dadanya sesak. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara tangisan samar, suara seorang perempuan yang entah kenapa terasa familiar. Ketika terbangun, ia selalu mendapati tubuhnya basah oleh keringat. Ia duduk menatap ibunya yang tidur di sampingnya, tubuh renta yang masih setia menjaga dan merawatnya. Ada rasa bersalah yang muncul, tapi cepat-cepat ia buang jauh-jauh. Kalau aku terus miskin, apa ibu bakal bahagia? Apa ibu nggak capek terus kerja keras demi aku? Pikirnya. Satu malam saat Budian terbangun karena batuk, Nanda menatap wajah ibunya dengan perasaan campur aduk. Ibu, nek aku iso nggawe uripmu luwih enak, aku bakal lakuin apa wae. Gumamnya pelan. Budian yang setengah sadar hanya menoleh sebentar, tersenyum samar, lalu kembali terlelap. Senyuman itu seperti doa yang tulus. Tapi bagi Nanda justru menjadi pecut untuk segera mengambil keputusan. Beberapa hari kemudian, temannya kembali menemuinya. Mereka bertemu di jalan setapak dekat kebun bambu. Angin sore membuat daun-daun bergesekan, menambah suasana mencekam. Temannya menatapnya dalam-dalam. Kamu kelihatan udah siap. Apa kamu mau serius? Nanda mengangguk pelan meski tangannya gemetar. Aku mau coba. Tuya udah capek miskin terus. Temannya tersenyum miring. Baiklah. Tapi ingat, begitu kamu masuk, hidupmu nggak akan sama lagi. Malam Jumat Kliwon nanti, datanglah ke makam tua di ujung desa. Bawa bunga kantil segar, kemenyan dan niat yang kuat. Di sana, karena ada orang yang membimbingmu. Nanda merasakan jantungnya berdetak kencang. Gansarnya takut dan bersemangat. Malam itu, ia berjalan pulang dengan langkah gontai. Saat tiba di rumah, ia melihat ibunya duduk di teras menambal baju yang robek. Wajahnya terlihat lelah tapi senyumnya tetap sama. Nak, wes mangan durung? Tanya Budian lembut. Belum, Bu. Jawab Nanda singkat. Yo, wis tak anget ke sigo gurih karo sambel tempe. Boyo lali mangan le. Ibu ra kepengin kowe lara. Ucap Budian dengan bahasa Jawa yang begitu tulus. Nanda tercekat. Kata-kata itu menampar hatinya. Tapi rasa serakah yang sudah mengakar membuatnya pura-pura tidak peduli. Yoyonya masuk ke kamar, merebahkan diri dan menatap langit-langit yang gelap. Maaf, Bu. Mungkin dengan cara ini hidup kita bakal lebih baik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya ia merasa langkah kakinya sudah tidak bisa lagi ditarik mundur. Jalan menuju pesugihan kembang kantil telah terbuka dan ia sudah siap melangkah masuk. Beberapa hari setelah Nanda mendapat ajakan dari temannya untuk datang ke makam tua, suasana di rumah mereka berubah pelan-pelan. Budian, yang biasanya bisa tidur meski kelelahan setelah bekerja seharian, kini sering terbangun tengah malam. Ia tidak tahu kenapa tidurnya selalu diganggu oleh mimpi aneh yang terus berulang. Dalam mimpinya, ia melihat halaman rumah dipenuhi bunga kantil putih yang berjatuhan dari langit seperti hujan. Bau bunganya sangat wangi, terlalu wangi bahkan, sampai menusuk hidung dan membuat dadanya sesak. Di tengah bunga-bunga itu, ia mendengar suara lirih perempuan menangis. Kadang terdengar jauh, kadang sangat dekat, seakan ada di samping telinganya. Budian selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya berdebar, dan matanya bereaksi tanpa alasan jelas. Pagi itu, saat ia membuka pintu rumah untuk menyapu halaman, tubuhnya mendadak gemetar. Di teras rumah, tepat di samping pintu, ada beberapa bunga kantil putih segar berserakan di lantai tanah. Persena siesta umaris sekitar rumah seperti banas itu ada pohon kantil. Pohon-pohon di sekeliling hanyalah mangga, kelapa, dan beberapa pohon pisang di belakang rumah. Bunga kantil tidak mungkin tiba-tiba jatuh begitu saja di sana. Dengan tangan gemetar, ia memungut bunga itu.
Wanginya sama persis dengan yang ia cium dalam mimpi. Dadanya semakin sesak, kakinya melemas, tapi ia memaksa diri untuk menyapu bunga itu sampai bersih. Lalu membuangnya jauh ke kebun belakang. "Nak, kamu jangan main aneh-aneh ya." Ibu merasa ada sesuatu yang enggak beres. Ucapnya pada Nanda yang baru bangun tidur dan keluar kamar sambil menguap. Suaranya bergetar, matanya penuh kekhawatiran. Nanda menoleh sekilas lalu pura-pura mengernyit bingung. "Ah Bu, perasaan ibu aja. Namanya juga bunga. Mungkin kebawa angin dari rumah orang." Ia berusaha terlihat santai, padahal jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam hatinya, ia tahu bunga itu adalah pertanda bahwa jalan yang ia pilih mulai menunjukkan tanda-tandanya. Budian menatap anaknya lebih lama. Nalurinya sebagai seorang ibu berkata ada sesuatu yang disembunyikan Nanda. Ia sering melihat anaknya termenung sendiri, duduk di teras malam-malam sambil menatap kosong ke arah gelap. Kadang Nanda berbicara pelan, seakan sedang bercakap dengan orang yang tidak terlihat. Budian semakin resah tapi tidak tahu harus bagaimana. Malam berikutnya mimpi itu kembali datang. Kali ini lebih menyeramkan. Yuda bermimpi berdiri di tengah halaman rumah. Bunga kantil berjatuhan tiada henti. Namun kini, di antara bunga-bunga itu muncul sosok wanita berambut panjang dengan wajah tertutup bayangan. Suara tangisnya membuat bulu kuduk Budian berdiri. Wanita itu mendekat lalu berbisik dengan suara serak, "Waktumu sudah dekat." Budian terbangun dengan teriakan kecil. Nafasnya memburu, dadanya sakit, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia singsung menoleh ke arah Nanda yang tidur di sampingnya. Anak itu tampak pulas, wajahnya tenang seolah tidak tahu apa-apa. Dengan suara lirih, Budian berdoa, "Gusti jaga anakku. Ojo nganti dheweke keseret perkara singala." Namun, di sisi lain kamar, Nanda sebenarnya tidak benar-benar tidur nyenyak. Yun hanya memejamkan mata, mencoba mengabaikan suara-suara yang sesekali berbisik di kepalanya. Semakin dekat dengan hari ritual, ia semakin sering merasa ada sesuatu yang mengawasi. Kadang saat ia sendiri di kamar, aroma bunga kantil tiba-tiba muncul begitu saja. Kadang dari jendela, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri jauh di kebun, lalu menghilang ketika ia berkedip. Meski takut, ambisinya lebih besar daripada rasa gentar itu. Ia sudah menyiapkan syarat untuk ritual. Dari temannya, ia diberi daftar yang harus dipenuhi. Bunga kantil segar, kemenyan, dan kain putih. Malam-malam saat ibunya tidur, ia diam-diam keluar rumah untuk mencari bunga kantil di pasar malam kota kecil. Ia menyembunyikan bunga itu di bawah tempat tidur, dibungkus kain lusuh agar ibunya tidak curiga. Suatu pagi, Budian menemukan kain putih kotor dengan bau aneh di dekat kamar Nanda. Saat ia hendak membuka bungkusan itu, Nanda tiba-tiba masuk dengan wajah panik. "Bu, jangan dipegang," serunya cepat lalu merebut bungkusan itu. Budian tertegun. "Itu apa, Nak? Kenapa disembunyiin dari ibu?" Nanda menggeleng, berusaha tersenyum. "Bukan apa-apa, Bu, hanya barang teman. Nanti aku balikin." Tapi mata Budian tidak bisa ditipu. Ada perasaan aneh. Perasaan bahwa sesuatu yang buruk sedang disiapkan anaknya. Ia menahan air mata, lalu hanya berkata pelan dengan bahasa Jawa, "Nah, ojo nganti kowe keliru milih dalan. Ibu raduwi opo-opo kajaba kowe. Dek kowe ilang urip ibu ra ono artin." Kata-kata itu membuat hati Nanda tercekat, tapi ia berpura-pura tidak mendengarnya. Buru-buru keluar rumah sambil membawa bungkusan itu. Sejak saat itu, suasana rumah semakin mencekam. Malam-malam sering terdengar suara aneh, kadang seperti langkah kaki di dapur, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang suara perempuan menangis lirih di luar jendela kamar. Budian makin sering sakit, badannya lemas tanpa sebab jelas. Dia merasa seperti ada beban berat di dadanya setiap kali menghirup aroma yang tiba-tiba muncul, aroma kantil yang begitu menyengat. Suatu sore, saat Budian sedang duduk di teras menunggu Nanda pulang, ia melihat seekor kucing hitam melintas cepat di depan rumah. Bulunya lebat, matanya merah menyala seperti bara api. Kucing itu berhenti sebentar, menatap tajam ke arahnya, lalu pergi menghilang di balik pohon pisang. Tubuh Budian langsung merinding. Ia semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres sedang mengintai keluarganya. Ketika Nanda pulang, Budian mencoba bicara. "Nah, apa kau sembunyiin sesuatu dari ibu? Beberapa hari ini rumah kita kayak ada yang ngawasin. Ibu sering mimpi aneh, sering sesak, dan sekarang malah ada kucing ireng matane abang neng teras."
Nek pancenono sing kowe lakoni, ayo Krita. Ibu ora bakal marah, Nanda menelan ludah. Ada getar di hatinya ingin jujur. Tapi rasa takut kehilangan kesempatan membuatnya berbohong. Bu, itu cuma kebetulan. Jangan terlalu dipikirin. Ibu kecapekan, makanya jadi mimpi aneh-aneh. Budian terdiam, matanya berkaca-kaca. Yuri tahu anaknya tidak jujur, tapi ia juga tidak tahu bagaimana harus memaksa. Malam itu, ia kembali berdoa lebih lama dari biasanya. Menyalakan dupa kecil dan membaca doa dengan lirih. Nanda, di kamar, menatap bunga kantil segar yang sudah ia siapkan. Wanginya menusuk hidung, membuat kepalanya pening. Tapi ia terus menatap bunga itu dengan tatapan penuh ambisi. Sebentar lagi aku akan punya segalanya. Semua penderitaan ini akan berakhir. Namun jauh di lubuk hatinya, ada bisikan kecil yang tidak bisa ia abaikan. Bisikan suara ibunya yang selalu berkata, "Nak, urip iku kudu sabar. Ojo golek sing cepet tapi salah. Rezeki sing halal mesti ono berkahe." Bisikan itu membuat dadanya sesak, membuat matanya hampir berkaca-kaca. Tapi bayangan kekayaan, motor baru, rumah megah, dan pandangan kagum orang-orang desa jauh lebih kuat daripada bisikan itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nanda benar-benar merasa ada dua dunia yang bertabrakan dalam hidupnya. Dunia ibunya yang penuh doa dan kesabaran, dan dunia gelap yang menawarkan jalan pintas penuh janji. Ia tahu salah satu dunia itu akan segera menelannya. Malam itu langit benar-benar gelap. Bulan tertutup awan pekat, hanya sesekali menampakkan wajah pucatnya di sela kabut tipis. Angin berhembus dingin menusuk kulit, membuat dedaunan di pohon-pohon besar berderik, seperti bisikan lirih yang saling bersahutan. Malam Jumat Kliwon memang selalu punya suasana yang berbeda, apalagi bagi orang desa yang percaya. Malam itu adalah waktu terbukanya pintu antara dunia manusia dan dunia gaib. Nanda melangkah pelan meninggalkan rumah. Ia sudah berpamitan kepada ibunya dengan alasan akan tidur di rumah temannya. Kemudian, meski hatinya resah, hanya bisa berpesan pelan, "Nak, ojo lali sholat. Ojo keluyuran neng wektu kaya ngene. Bahaya le." Namun Nanda hanya mengangguk tanpa menoleh. Dalam hatinya, ia sudah mantap dengan keputusan malam ini. Ia berjalan cepat menuju pinggir desa, tempat sebuah makam tua yang jarang didatangi orang. Di sana sudah menunggunya seorang lelaki paruh baya dengan wajah keras, berpakaian serba hitam, membawa kantong kain yang entah berisi apa. Orang itu dikenal sebagian warga sebagai orang pintar, meski lebih banyak yang menyebutnya dukun. Namanya Jarwo, sampean siap Ndra? Suara orang itu berat, dalam dan dingin. Nanda menelan ludah. "Siapa? Sekali sampean mulai ora ana jalan bali. Sing dituntut kudu kowe turuti. Nek ora kowe dewe sing bakal dikorbanke." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Nanda meremang. Tapi bayangan hidup miskin yang selalu menghantuinya, ditambah rasa iri pada teman-temannya yang bergelimang harta, membuat hatinya mengeras. Ia mengangguk lagi, meski kakinya sedikit gemetar. Mereka berdua berjalan melewati jalan setapak yang dipenuhi ilalang. Di kiri kanan, pepohonan jati menjulang tinggi, batang-batangnya hitam dalam bayangan malam. Sesekali terdengar suara burung hantu melengking, membuat udara semakin mencekam. Semakin dekat ke makam, semakin kuat aroma bunga kantil yang menusuk hidung. Wangi itu tidak seperti biasanya. Bukan harum menenangkan, melainkan wangi yang aneh, terlalu tajam, menusuk, dan membuat kepala pening. Begitu sampai di tengah makam, Jarwo berhenti. Mereka berdiri di depan sebuah pohon beringin besar yang sudah berusia ratusan tahun. Akar-akarnya menjuntai panjang seperti tirai, menutupi beberapa nisan tua, yang sebagian sudah retak. Di bawah pohon itu, tanahnya lembab, dipenuhi dedaunan kering. Jarwo mengeluarkan kemenyan, dupa, bunga kantil, dan kain putih dari kantong kainnya. Ia menata semuanya di atas tanah, lalu menyalakan dupa yang seketika mengeluarkan asap tebal dengan aroma menyengat. Nanda menutup hidungnya, tapi Jarwo menatapnya tajam. "Ojo ditutupi. Ambu-sambune. Iki tanda roh-roh wispada teka," katanya dingin. Dengan enggan Nanda membuka tangannya dari hidung. Asap dupa dan kembang kantil seakan langsung masuk ke paru-parunya, membuat dada terasa sesak. Jantungnya berdegup semakin kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Jarwo mulai membaca mantra dengan suara lirih. Kadang terdengar jelas, kadang seperti hanya gumaman. Bahasa yang ia gunakan tidak sepenuhnya dimengerti Nanda.
semacam bahasa Jawa kuno, bercampur Sanskerta, yang menimbulkan aura mistis kuat. Suaranya menggema di tengah makam yang sunyi. Disambut suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang. Daun-daun kering beterbangan, ranting pohon berderik keras dan suhu mendadak turun. Nanda memeluk tubuhnya, giginya gemeretak. Di matanya, asap dupa mulai membentuk bayangan aneh. Seperti wajah wanita dengan rambut panjang terurai. Jarwo menghentikan mantranya, lalu menoleh pada Nanda dengan tatapan tajam. Iki wektun, sing kowe karepke ucapno saiki, supaya roh-roh ngerti apa sing kowe jaluk. Suara Nanda tercekat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya kaku. Dalam hatinya rasa takut dan ambisi bertarung hebat. Jody teringat wajah ibunya Budian yang selalu mendoakannya. Wajah lelah penuh kasih sayang, tangan kasar yang tetap lembut saat mengelus kepalanya. Ia teringat kata-kata ibunya, "Nak nek kowe ilang urip ibu ra ono artine." Dadanya sesak, kakinya gemetar. Namun bersamaan dengan itu, bayangan kekayaan kembali muncul. Rumah besar, mobil mewah, orang-orang yang akan menghormatinya. Semua bisa ia raih jika berani mengambil keputusan sekarang. Jarwo mendesak dengan suara tegas. "Cepet, dek kowe ragu kabe gagal. Roh-roh wis ngenteni tumbal," ucap Nondra. "Sepasing kowe pasrake." Nanda menutup mata, tangannya gemetar. Air mata hampir jatuh, tapi ambisinya lebih kuat. Dengan suara lirih, ia akhirnya berucap, "Saya rela kalau ibu saya jadi tumbal." Begitu kalimat itu terucap, angin berhembus sangat kencang, jauh lebih kencang dari sebelumnya. Daun-daun beterbangan seperti badai kecil. Asap dupa menjulang tinggi, berputar seperti pusaran angin. Bunga kantil yang semula tertata rapi tiba-tiba beterbangan ke udara, lalu jatuh berhamburan di sekitar mereka. Suara tangisan wanita terdengar dari berbagai arah. Tangisan lirih, panjang, memilukan. Seakan ratusan jiwa perempuan merintih dalam kesakitan. Nanda langsung berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Suara itu begitu nyata, masuk langsung ke telinganya, menusuk ke hatinya. Jarwo tetap berdiri tegak, wajahnya serius, matanya menatap ke arah pusaran asap. "Wis rampung. Tumbal wis ditetepke. Saka wektu iki uripmu bakal owah. Nanging kelingan kabeh ono regane. Nek kowe mung mikir banda, tanggung akibate." Nanda menunduk, air matanya jatuh membasahi tanah. Hatinya terasa perih, seperti ada yang dicabut paksa dari dalam dirinya. Julius, apa yang baru saja ia lakukan bukan hal kecil. Dewi telah menyerahkan ibunya sendiri. Di kejauhan gonggongan anjing terdengar bersahutan. Langit menggelegar meski hujan tidak turun. Udara semakin berat, seakan ada ribuan mata yang mengawasi dari balik kegelapan. Dari balik pohon beringin, Nanda sempat melihat sosok perempuan, berambut panjang berdiri diam. Wajahnya tertutup rambut. Ia tidak bergerak, hanya menunduk. Tapi dari arah tubuhnya, bunga kantil terus berjatuhan, seakan berasal darinya. Nanda menjerit pelan, tubuhnya lemas. "Bu, ampuni aku." Bisiknya nyaris tidak terdengar. Jarwo mendekat, menepuk bahunya. "Wes ojo nanggis. Iki pilihanmu. Sakasaiki sampeyan bakal merasake banda sing ora ana enteke. Nanging tumbal wis ora bisa dibaleke." Nanda menatap tanah dengan mata kosong. Dalam pikirannya wajah Budian terus muncul. Senyumnya, suaranya, nasihatnya. Semua itu kini terasa menjauh, ditelan kegelapan yang baru saja ia panggil sendiri. Ketika mereka meninggalkan makam, angin masih berhembus pelan, membawa sisa aroma bunga kantil yang semakin menyengat. Langkah Nanda terasa berat, seakan setiap tapaknya diikuti bayangan dosa besar. Malam itu, di bawah pohon beringin tua, ia resmi menjual bagian paling berharga dalam hidupnya. Dan sejak saat itu, nasib hidup Nanda dan Budian tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu rumah Nanda berubah. Tidak seperti sebelumnya. Udara di dalam rumah terasa berat dan pengap, seolah ada sesuatu yang selalu mengintai dari sudut-sudut gelap. Lampu minyak dan lampu listrik yang menempel di dinding seakan lebih redup dari biasanya, memantulkan bayangan yang bergerak sendiri di lantai dan dinding. Budian, yang biasanya bisa tersenyum meski tubuhnya lelah, kini sering tampak pucat. Kulitnya kian putih, matanya sembab, dan napasnya sering tersengal tanpa alasan jelas. Pada malam-malam tertentu, terutama ketika angin berhembus dari arah makam tua di pinggir desa,
terdengar suara perempuan menangis lirih dari dapur. Suara itu lembut tapi menusuk, terdengar seperti seseorang yang merintih dalam kesakitan yang mendalam. Budian selalu terbangun karena suara itu. Yui lantas memeriksa dapur, membuka pintu lemari, mengecek seluruh sudut rumah. Namun yang ia temukan hanyalah kosong. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu seakan muncul dari udara, dari aroma bunga kantil yang semakin pekat, dan menghilang saat ia menoleh. Ini nggak mungkin, gumam Budian suatu malam. Tangannya gemetar memegang pegangan pintu dapur. Bau bunga kantil yang begitu kuat membuat dadanya sesak, membuat pandangannya berputar. Dia menutup mata, menundukkan kepala, lalu berdoa pelan. Gusti ampuna anakku, korang ngerti kenapa iki kabeh kelakon. Ojo nganti aku lan dheweke kepeksa sengsara luwih suwe. Nanda, di kamar atas kadang bisa mendengar suara itu juga. Hatinya tersentuh sesaat. Tapi begitu ia mengingat dompetnya yang semakin tebal, rekeningnya yang terus bertambah, dan bisnisnya yang berjalan lancar, yang semuanya muncul begitu cepat setelah malam ritual itu, hatinya kembali mengeras. Ia menepuk dada sendiri, seolah meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini memang harga yang harus dibayar, dan ia pantas mendapatkannya. Namun semakin lama keanehan di rumah semakin nyata. Pagi hari Budian sering ditemukan terbaring di lantai, tubuhnya lemas, napasnya pendek. Terkadang ia menangis pelan tanpa suara, hanya menatap kosong ke arah langit-langit. Matanya kosong, tapi ada kesedihan yang begitu dalam hingga membuat hati Nanda tersentak setiap kali melihatnya. Bu, apa-apa enggak? Tanya Nanda suatu pagi ketika menemukan ibunya duduk terdiam di lantai dapur. Rambutnya berantakan dan pipinya pucat. Budian hanya menggeleng, air matanya menetes pelan. Dia memegang tangan Nanda, menatapnya dengan tatapan penuh kasih, tapi juga takut. Nak, aku ra ngerti. Aku kroso iki kabeh halaleh. Kroso aneh banget, Nanda menelan ludah. Hatinya bergejolak, iri ingin menghibur. Tapi rasa serakah yang sudah mengakar, membuatnya tetap membela dirinya sendiri. Jemain Wali tersenyum dan berkata, Bu, mungkin capek aja. Ibu istirahat dulu, nanti juga enak. Namun malam harinya suara tangisan kembali terdengar. Kali ini bukan hanya dari dapur, tapi juga dari kamar mandi, dari teras. Bahkan kadang terdengar samar-samar dari atas atap. Suara itu bercampur dengan aroma kantil yang begitu pekat hingga menusuk hidung. Budian semakin lemah. Tubuhnya seperti tidak punya tenaga. Langkahnya terseret. Dasri setiap kali ia mencoba berbicara, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Di mimpinya, ia sering dibawa ke tengah makam tua yang sama, di mana bunga kantil berjatuhan menutupi seluruh tubuhnya. Dalam mimpi itu, ia tidak bisa bergerak, hanya bisa merintih pelan. Tangannya gemetar menahan sakit dan rasa takut yang begitu dalam. Kadang ia melihat Nanda berdiri di dekat pohon beringin besar, tersenyum. Tapi matanya kosong. Senyum itu terasa dingin, bukan senyum seorang anak yang penuh kasih, tapi senyum orang yang kehilangan nurani. Suatu malam Budian terbangun karena angin yang tiba-tiba masuk dari jendela. Bau bunga kantil yang menusuk hidung langsung membuatnya tersedak. Ia mendengar suara tangisan lebih dekat, hampir seperti berdiri di samping tempat tidurnya. Tubuhnya lemas, kakinya gemetar, tapi ia tetap berusaha berdiri. Tiu meraih sajadah, menundukkan kepala, dan membaca doa dengan suara lirih gemetar. Gusti, tolong aku. Kuora isung lawan iki kabeh. Sementara itu, Nanda duduk di meja kecil, memeriksa ponselnya yang berisi catatan rekening dan notifikasi transfer masuk. Ia tersenyum tipis. Semua usaha dan pekerjaannya lancar. Semua bisnisnya berjalan seperti dibimbing tangan gaib. Ia melihat dompetnya penuh, pikirannya kembali gelap oleh keserakahan, dan hatinya menutup mata terhadap penderitaan ibunya. Namun malam itu sebuah hal yang aneh terjadi. Saat Nanda menoleh ke arah jendela kamar, bayangan samar terlihat bergerak di luar, seperti siluet seorang perempuan berambut panjang berdiri di halaman. Bunga kantil berjatuhan perlahan di tanah, meski tidak ada angin. Mata Nanda melebar. Ia menelan ludah, mencoba berpura-pura tenang, tapi rasa takut mulai merayap. Di kamar bawah, Budian duduk di lantai, menatap langit-langit. Tangannya menutup wajahnya, napasnya tersengal. Ia merasakan sesuatu yang sangat berat menekan dadanya. Tubuhnya kaku, seakan ada beban yang tidak bisa ia lepas. Sekali-sekali ia menatap ke arah tangga.
berharap Nanda akan datang, akan memeluk dan berkata, "Bu, Ibu aman, aku di sini." Tapi suara itu tidak pernah datang. Dia hanya menatap gelap, merasa semakin sendirian. Malam berikutnya, hal-hal aneh semakin bertambah. Saat Nanda sedang tidur, ia mendengar langkah kecil di kamarnya. Dulu awalnya ia mengira itu mimpi. Tapi suara itu konsisten, bergerak dari sisi tempat tidurnya ke arah jendela. Ia membuka mata perlahan dan melihat bayangan putih melintas. Seperti sosok perempuan tinggi, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Dia menahan napas, tubuhnya kaku. Sosok itu menatapnya, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan bau kantil yang menusuk. Beberapa hari kemudian, Budian jatuh sakit parah. Tubuhnya pucat, bibirnya biru, dan ia nyaris tidak mampu berbicara. Nanda melihatnya, tapi bukannya panik. Hatinya malah campur aduk antara ketakutan dan kepuasan melihat uang yang terus mengalir dari bisnisnya. Saat dokter desa datang dan menanyakan penyakitnya, Nanda hanya menggeleng, berkata bahwa itu mungkin hanya kelelahan biasa. Padahal hatinya sudah mulai gelisah, karena setiap malam suara tangisan itu semakin nyata, semakin dekat, semakin menyeramkan. Suatu sore, Nanda masuk ke kamar dan menemukan ibunya terbaring di lantai. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit, napasnya pendek. Ia ingin menolong, tapi pikirannya langsung tertarik ke dompet yang ada di meja. Saat ia membuka dompet, uang mengalir masuk dari bisnis dan transaksi yang lancar. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dalam hatinya dia berisi, "Wah, ini sih fusimalai. Semua ini demi aku, demi masa depanku." Tapi malam itu suara tangisan tidak berhenti. Kali ini terdengar di seluruh rumah, mengelilingi Nanda, membuat kepalanya berdenyut. Bayangan putih bergerak cepat di dinding, di langit-langit, seakan mengikuti langkahnya. Aroma kantil menyengat menusuk, membuat jantungnya berdebar kencang. Ia menutup mata, memejamkan tangan ke wajahnya, mencoba mengabaikan. Namun dalam hati kecilnya, ia merasakan rasa bersalah yang begitu dalam, seakan ada sesuatu yang menunggu untuk menagih janji yang telah ia buat di makam tua. Budian, di lantai menjerit lirih memanggil nama anaknya, "Nak, tolong aku." Tapi suaranya nyaris tak terdengar. Hatinya hancur, karena anak yang dicintainya kini seakan tak lagi mampu mendengar penderitaannya. Sekejap, Nanda merasakan tubuhnya dingin. Ia membuka mata, dan di depannya, di bayangan gelap kamar, terlihat sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya tertutup, hanya mata merah yang menatapnya. Nanda terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap sosok itu, tubuhnya kaku, tangan gemetar. Sosok itu hanya menatap, lalu perlahan menghilang, meninggalkan aroma bunga kantil yang menusuk lebih kuat dari sebelumnya. Nanda tersentak, kepalanya pusing. Namun begitu ia menoleh ke dompetnya, semua bisnisnya lancar. 3 transaksi masuk, bulan to seno. Hati gelapnya menang lagi atas nurani yang mulai hilang. Dan sejak malam itu, rumah Nanda tidak pernah lagi sama. Setiap sudut rumah selalu terasa berat, mencekam, penuh suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Aroma bunga kantil yang terus ada meski bunga sudah tidak lagi di sana. Dan sosok ibunya yang perlahan terlihat lemah, pucat dan hampir menghilang dari kehidupan nyata. Nanda, meski hidupnya bergelimang harta, mulai merasakan harga dari keserakahannya sendiri. Ia telah mendapatkan semua yang ia inginkan. Tapi setiap malam, bayangan, tangisan, dan aroma kantil mengingatkannya akan satu hal. Apa yang ia ambil tidak akan pernah bisa kembali. Malam itu gelap pekat. Angin menderu pelan dari arah hutan, membuat dahan pohon berderik. Suara yang terdengar seperti bisikan tak kasat mata. Rumah Nanda terasa berbeda dari biasanya. Lampu minyak di ruang tengah berkedip-kedip, seolah ada arus energi yang tidak stabil. Aroma kantil menyengat menusuk hidung, jauh lebih tajam dari sebelumnya, seakan memaksa siapapun yang ada di dalam rumah untuk mengenali kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Di kamar, Budian terbaring di atas tikar tipis, tubuhnya kian lemah. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan napasnya tersengal-sengal. Dia memejiskan mata, mencoba menahan rasa sakit dan tekanan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Sesekali, ia membuka mata melihat sekeliling kamar yang gelap, seakan mencari seseorang yang bisa menolongnya. Tiba-tiba, suara tangisan perempuan terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini bukan lagi samar-samar,
tapi memenuhi seluruh kamar, memutar di antara dinding, dari lantai ke langit-langit. Tangisan itu begitu memilukan, seperti ratusan jiwa yang sedang menderita bersatu menjadi satu suara. Budian menjerit pelan, tubuhnya menggeliat, tangannya gemetar mencoba meraih sesuatu. Sesuatu yang bisa membuatnya merasa aman. Nanda yang sedang berada di lantai atas mendengar jeritan itu. Jantungnya berdetak kencang, napasnya tersengal. Dia berlari menuruni tangga, panik. Tangannya gemetar saat membuka pintu kamar ibunya. Apa yang dilihatnya membuat darahnya hampir membeku. Kelopak bunga kantil putih berserakan di seluruh kamar, jatuh dari langit-langit atau mungkin muncul dari udara sendiri, menutupi lantai, tempat tidur, bahkan tubuh Budian. Bau bunga kantil begitu menyengat, menusuk hidung, membuat kepala pusing dan dada terasa sesak. Budian menggeliat di atas tikar, memegang tangan Nanda dengan sisa tenaga yang ada. Nah, kenapa ibu merasa seperti dipanggil? Kini suaranya lemah, hampir tidak terdengar. Air matanya menetes, wajahnya penuh penderitaan, menatap anak yang telah ia besarkan dengan kasih sayang tiada tara. Nanda menunduk, jantungnya sesak, mulutnya keluh. Ia ingin menjawab, ingin memeluk, ingin menangis bersama ibunya, tapi ia tidak sanggup. Semua itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Ritual malam itu, keputusan untuk menyerahkan ibu sebagai tumbal, kini menampakkan konsekuensinya dalam bentuk paling tragis. Dengan gemetar, Nanda meraih tangan ibunya, mencoba menahan tubuhnya agar tetap kuat. "Bu, maafkan aku. Aku salah, Bu." Suaranya pecah, air mata deras mengalir di pipinya. Budian mencoba tersenyum, meski bibirnya pucat dan napasnya tersengal. "Nak, uripmu, kudu eling, opo sing wis kowe lakoni." Suara itu lemah, perlahan memudar, seiring tubuhnya yang semakin melemah. Mata Nanda tidak bisa lepas dari wajah ibunya. Melihat penderitaan yang begitu dalam, hingga hatinya seperti diremas-remas. Dalam hitungan menit, tubuh Budian tidak lagi bergerak. Napas terakhirnya keluar dengan suara tipis. Wajahnya berubah pucat total, dan mata yang dulu penuh kasih sayang kini tertutup selamanya. Nanda tetap memegangi tangannya, tak kuasa berkata apa-apa. Hanya menunduk menatap tubuh ibunya yang kini dingin dan tak bernyawa. Namun, yang lebih menakutkan adalah apa yang terjadi setelah itu. Bau kantil tidak hilang. Seluruh rumah dipenuhi aroma kantil yang menyengat, seakan membawa roh Budian tetap berada di sana. Setiap sudut rumah, dari dapur ke kamar, dari teras ke loteng, wangi kantil terus meresap, tidak peduli berapa kali Nanda mencoba membersihkannya. Bahkan ketika ia menutup jendela dan pintu, aroma itu tetap ada. Menempel di udara, menembus pakaian, menempel di kulitnya. Malapetaka belum berhenti di situ. Semalam setelah kematian ibunya, Nanda mulai melihat bayangan samar di rumah. Bayangan itu tinggi, berbentuk seorang perempuan dengan rambut panjang terurai. Menatapnya dengan mata merah menyala. Sosok itu muncul di jendela kamar, di pojok dapur, bahkan di atas loteng saat Nanda melintas. Setiap kali ia mencoba mendekat, bayangan itu menghilang seketika, meninggalkan bau kantil yang semakin menusuk. Setiap malam suara tangisan Budian terdengar, terkadang samar, terkadang sangat jelas, seakan memanggil nama Nanda, memohon pertolongan, mengingatkan akan janji dan kesalahannya. Nanda mencoba menutup telinga, menutup pintu kamar, tapi suara itu seolah masuk ke dalam kepalanya, berputar, tidak bisa diabaikan. Ia mulai merasa terganggu dalam tidur. Mimpi-mimpi buruk datang silih berganti. Ia bermimpi berada di makam tua, di tengah bunga kantil yang menutupi seluruh tubuhnya. Sosok ibunya muncul di sana, menatap dengan mata kosong tapi penuh kesedihan. Setiap kali Nanda mencoba menyentuhnya, tubuh itu menghilang, meninggalkan aroma kantil yang menusuk. Hatinya tersayat. Hari demi hari, Nanda mulai menyadari konsekuensi dari tindakannya. Usahanya tetap lancar, harta terus mengalir, tapi rasa bersalah dan ketakutan menghantui setiap detik. Suara tangisan Budian tidak hanya datang di malam hari, tapi juga kadang terdengar di siang bolong. Ketika rumah sunyi, kadang saat ia menatap dompet atau melihat transaksi yang masuk, bayangan ibunya muncul di cermin di balik pintu, membuat jantungnya berhenti sejenak. Nanda mulai mencoba berbagai cara untuk mengusir kehadiran itu.
Ia membakar dupa, menyiram bunga kantil, menabur garam di sudut rumah, bahkan menempelkan azimat dan kalung yang diberikan Jarwo saat ritual. Tapi semuanya sia-sia. Aroma kantil tetap kuat, bayangan tetap muncul, dan suara tangisan ibunya tetap memenuhi rumah. Sekali waktu, Nanda duduk di ruang tengah, menatap uang yang baru masuk. Hatinya penuh campur aduk. Senang karena harta yang berlimpah, takut karena arwah ibunya yang terus menghantui, dan menyesal karena keputusan yang telah ia ambil. Jumi menutup wajahnya dengan tangan, menahan air mata, tapi rasa bersalah semakin menumpuk. Ia berbisik pelan, "Bu, aku salah. Aku ora iso mbalek iki kabeh. Aku salah." Namun suara itu tidak berhenti. Malam-malam berikutnya, rumah dipenuhi bayangan yang semakin nyata. Kadang tangan putih muncul dari lantai, mencoba meraih kaki Nanda. Kadang bayangan ibunya muncul di depan cermin, menatap tajam. Matanya seperti ingin menembus jantung Nanda. Bau kantil semakin kuat, menusuk hidung, membuat kepala pusing, dada sesak, dan membuat tubuh Nanda lemas. Suatu malam Nanda hampir pingsan. Bayangan ibunya muncul di kamar, berdiri di samping tempat tidurnya. Rambut panjang terurai menutupi wajah. Tangannya menjulur menatap Nanda. Sosok itu diam, tapi aura kesedihan dan kemarahan begitu kuat hingga Nanda merasa seperti ditindih beban ribuan ton. Dia menjerit pelan, tubuhnya bergetar hebat. "Pek Kolong, aku minta maaf." Tetapi sosok itu tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatapnya dengan mata merah penuh dendam. Aroma kantil mengelilingi kamar, menempel di kulit, seolah mengikat Nanda pada kesalahan yang telah ia buat. Sejak hari itu, hidup Nanda menjadi campur aduk antara harta yang berlimpah dan teror yang tiada akhir. Saya memiliki segalanya, tapi tidak ada ketenangan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan kini menjadi neraka bagi dirinya sendiri. Suara tangisan, aroma kantil, bayangan ibunya, semuanya mengingatkan Nanda bahwa kekayaan yang ia dapatkan tidak pernah bisa membayar harga nyawa orang yang paling ia cintai. Setiap malam, Nanda hanya bisa duduk menatap bayangan rumahnya sendiri, dompet penuh di tangannya, dan tubuh yang gemetar karena ketakutan dan penyesalan. Jongnya sadar pesugihan kembang kantil tidak pernah memberi kebahagiaan. Dia hanya memberi harta, tapi harga yang harus dibayar adalah nyawa dan kedamaian. Dan kini setelah ibunya tiada, rumah itu penuh bau kantil yang tidak akan pernah hilang, mengingatkan Nanda setiap saat akan tragedi yang ia ciptakan sendiri. Sejak kepergian ibunya, hidup Nanda memang berubah drastis. Dompetnya selalu tebal, rekeningnya terus bertambah, dan bisnisnya berkembang pesat. Orang-orang desa dan bahkan kota mulai mengenal namanya. Rumahnya kini besar, mewah, dengan mobil-mobil yang berderet di garasi. Semua orang tampak kagum padanya, bahkan menyanjung keuletan dan kecerdasannya dalam meraih kesuksesan. Namun di balik semua kemewahan itu, ada kegelapan yang tak terlihat, sesuatu yang selalu mengikuti langkahnya. Malam pertama setelah semua itu, Nanda tidur di kamar yang baru, dengan kasur empuh, lampu-lampu yang terang, dan jendela besar yang menampilkan pemandangan halaman luas. Tapi begitu ia menutup mata, bayangan itu muncul. Pojok kamar gelap dan di sana berdiri sosok ibunya. Wajahnya pucat, tubuhnya berlumur kelopak bunga kantil yang masih segar. Matanya menatap tajam ke arah Nanda, penuh kecewa dan dendam yang dalam. "Kenapa kamu tega, Ana?" Suara itu lirih, tapi menusuk jantung Nanda seperti pisau. Suara itu terdengar setiap malam, seakan mengikuti setiap gerakannya. Bahkan saat ia berada di luar rumah atau di kantor, Nanda menutup mata, mencoba berpura-pura bahwa itu hanya mimpi atau halusinasi. Tapi bau kantil yang menusuk hidungnya selalu mengiringi kemunculan sosok itu. Setiap kali ia menarik napas, aroma itu menempel di paru-parunya, masuk ke dalam darahnya. Hari demi hari Nanda mulai kehilangan rasa aman. Tidur nyenyak adalah hal yang mustahil. Bahkan saat malam terang benderang oleh lampu kamar, bayangan itu tetap muncul menatapnya, bergerak pelan di sudut kamar, atau kadang di atas lemari, seakan memantau setiap gerakannya. Sosok ibunya tidak pernah mengatakan banyak kata. Cukup tatapan itu saja. Tatapan yang membuat hatinya remuk. Pagi hari tidak membawa kebahagiaan. Nanda bangun dengan tubuh lelah, mata sembab, dan rasa takut yang menempel di seluruh tubuhnya.
Dia berusaha menyibukkan diri dengan bisnis, menerima telepon dari klien, memeriksa laporan, atau berkeliling rumah mewahnya. Tapi dimanapun ia berada, rasa bersalah dan ketakutan selalu menghantuinya. Ia bahkan mulai menghindari cermin. Karena setiap kali melihat refleksi dirinya, bayangan ibunya muncul di belakangnya, menatap tajam, seolah ingin menyampaikan pesan yang tidak pernah ia mengerti. Nanda mencoba berbagai cara untuk mengusir bayangan itu. Ia memanggil dukun, membakar dupa, menabur garam, dan bahkan mencoba ritual yang sama seperti yang Jarwo ajarkan. Semua sia-sia. Bayangan itu tidak pergi, malah aroma kantil semakin menyengat dan muncul di mana-mana. Di laci, di meja, di karpet, dia merasa rumahnya telah berubah menjadi makam gaib yang diisi aroma yang terus-menerus mengingatkan perbuatannya sendiri. Setiap malam, bayangan itu semakin dekat. Kadang Nanda terbangun dan melihat ibunya duduk di tepi tempat tidurnya, memandang lurus ke matanya. Mata merah menyala, penuh kesedihan dan kemarahan, menembus ke dalam jiwanya. Nanda menjerit pelan, mencoba menutup wajahnya dengan tangan, tapi bayangan itu tetap terlihat di antara celah jari-jarinya. Hidup Nanda berubah menjadi siklus ketakutan dan kekayaan yang mengerikan. Uangnya terus bertambah, tapi setiap transaksi, setiap cek, setiap bisnis yang ia jalankan selalu diikuti oleh aroma kantil yang semakin kuat. Bahkan ketika ia membawa uang itu keluar rumah, mencium aroma kantil di mobilnya, di baju, dan di tangan, mengingatkannya bahwa kekayaan yang ia miliki adalah kutukan, bukan berkah. Beberapa malam kemudian Nanda bermimpi lagi. Ia berada di tengah makam tua, dikelilingi ribuan bunga kantil. Sosok ibunya muncul, berjalan pelan di antara bunga-bunga itu, menatapnya. Kali ini suara ibunya lebih jelas. "Nak, uripmu wis salah. Hei kiregan itu mindakmu." Suara itu membuat tubuh Nanda kaku. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Ia mencoba menatap wajah ibunya lebih dekat, tapi sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan bau kantil yang menusuk hidung, lebih menyakitkan daripada mimpi sebelumnya. Nanda mulai merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri. Tubuhnya sering lemas, jantungnya berdebar tanpa sebab, dan kepalanya sering terasa berat seperti ditekan sesuatu. Setiap kali ia mengangkat dompet atau memegang uang, bau kantil datang lebih kuat, dan bayangan ibunya muncul, menatap tajam seolah ingin menjerat jiwanya. Hidupnya yang mewah tidak lagi menyenangkan. Zui mulai hindari tamu, takut jika sosok ibunya muncul di depan mereka. Zui menutup jendela, menutup tirai, dan menyalakan lampu sepanjang malam. Tapi semua itu tidak menghentikan bayangan atau aroma kantil. Bahkan saat berada di kantor, ia merasa seperti diikuti. Saat menatap layar komputer, ia melihat sekilas sosok ibunya di pojok ruangan atau di belakang kursi, menatap dengan mata merah yang menusuk. Nanda menjadi paranoid. Ia sering berbicara sendiri, mencoba menenangkan diri. Namun setiap kali ia berbisik, bayangan itu muncul seolah mendengar semua kata-katanya. "Nek, opo sing wis kowe lakoni? Opo sing kowe lakoni?" Suara itu berulang-ulang, masuk ke dalam kepalanya, membuatnya sulit tidur, sulit makan, dan sulit bernapas. Waktu berlalu, dan kutukan itu semakin nyata. Nanda menjadi sosok yang terisolasi. Teman-teman yang dulu mengaguminya mulai menjauh karena ia selalu terlihat murung, sering mengelak dari pertemuan sosial, dan matanya selalu kosong. Harta yang ia miliki tidak mampu menebus rasa takut dan rasa bersalah yang membekas di hatinya. Suatu malam Nanda duduk sendirian di ruang tengah rumah megahnya. Lampu menyala temaram. Hujan turun di luar, membasahi halaman. Dewi memandang keluar jendela, tetapi tidak melihat apapun selain hujan dan gelapnya malam. Namun bau kantil menusuk hidungnya begitu keras hingga membuatnya mual. Dari sudut ruang, bayangan ibunya muncul, duduk di atas sofa menatap lurus ke arah Nanda. Nanda menunduk, air mata mengalir deras, tubuhnya gemetar. "Bu, tolong, ampuni aku orang ngerti. Aku orang ngerti." Suara itu pecah, nyaris terdengar merintih. Ia merasakan seakan seluruh tubuhnya ditekan oleh ribuan tangan tak terlihat. Sosok itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap dengan mata penuh kemarahan dan kesedihan. Dari malam ke malam, hidup Nanda hanyalah siklus ketakutan, penyesalan, dan harta yang semakin berlimpah. Setiap kali ia tidur, bayangan ibunya muncul. Setiap kali ia bangun, bau kantil menyelimuti rumah.
Setiap kali ia meraih uang, rasa bersalah dan ketakutan menyeretnya kembali ke malam tragis saat ia menyerahkan ibunya sebagai tumbal. Hingga akhirnya, Nanda sadar sepenuhnya, kekayaan yang ia miliki hanyalah kutukan. Harta itu tidak membawa kebahagiaan, tidak memberi ketenangan. Ia memiliki segalanya, namun kehilangan hal terpenting, ibu yang selalu mencintainya tanpa syarat. Sosok ibunya akan terus menghantui hidupnya, mengingatkan setiap detik bahwa harga yang ia bayar terlalu mahal. Di setiap pojok rumah, aroma kantil tidak pernah hilang. Di setiap cermin, bayangan ibunya menatapnya. Suara liris selalu terdengar di telinga, memanggil namanya, memintanya menebus kesalahan. Nanda hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Setiap malam dihantui oleh satu kebenaran yang tak bisa ia hindari. Harta yang ia raih adalah kutukan. Selama hidupnya, ia tidak akan pernah lepas dari bayangan ibunya sendiri. Ia duduk sendiri di ruang tengah, lampu temaram, memandang uang yang terus bertambah di sekelilingnya. Ia menangis pelan, gemetar dan berbisik, "Bu, aku salah. Aku salah." Suara isom balik ke KB, tapi suara itu hanya terdengar di telinganya sendiri, karena bayangan ibunya muncul di setiap sudut, menatap, menunggu, dan menghantui setiap detik kehidupannya. Sejak saat itu, rumah Nanda menjadi tempat yang penuh kutukan. Harta yang melimpah tidak mampu menebus penderitaan, kesepian, dan ketakutan yang menghantui. Dan setiap malam ia belajar satu hal. Kekayaan dari pesugihan tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang ada hanyalah kutukan yang abadi, dan bayangan ibunya sendiri yang akan terus menatapnya, tidak pernah melepaskan hingga akhir hayatnya.